Baiklah teman-teman, perhatikan ini. Denmark menjadi negara Eropa pertama, atau sebenarnya negara manapun, yang mempertimbangkan larangan adzan Islam dengan alasan kekhawatiran terhadap Islamisasi. Dengan kata lain, seorang simpatisan kiri yang berhati lembek akan mengatakan Islamofobia. Apa salahnya dengan Islamisasi? Itulah yang dikatakan oleh para idiot yang berguna ini. Itulah sebabnya kita bahkan tidak perlu memberi mereka kepuasan dengan berpikir bahwa kita mempertimbangkan atau mendengarkan kekhawatiran mereka. Tidak. Islamofobia, rasisme, fanatisme, apapun sebutanmu, kami tidak tertarik. Kamu tahu, jika itu berarti Islamisasi negara atau masyarakat kita akan menghancurkannya dengan brutal. Dan semua langkah ini, jelas, ini adalah satu langkah ke arah yang benar, tapi satu langkah pada satu waktu. Mulailah dengan ini. Jelas, kita telah melihat banyak negara Eropa melarang burka dan nikab dengan berbagai cara. Dan kemudian kita perlu melakukan ini. Setelah ini, kita perlu melarang sholat di jalanan. Kita perlu melarang penyembelihan halal. Jadi Anda tahu, kita perlu mengambil serangkaian langkah untuk menghentikan Islamisasi di Barat. Maksud saya, azan seharusnya dilarang saja karena sangat tidak enak didengar. Itu tidak semerdu atau tidak seindah lonceng gereja yang sering dijadikan argumen favorit oleh kaum kiri dan muslim. Mereka bilang, kalian membolehkan lonceng gereja, kenapa tidak boleh azan? Sebenarnya, biar saya tunjukkan, inilah yang sebenarnya terjadi di Inggris. Hampir di setiap negara barat, mereka sangat menuntut pemerintah Australia karena mereka juga ingin diizinkan melakukan hal yang sama di Australia. Di Canberra, hanya masalah waktu sebelum para politisi kita yang menjual diri menyerah pada tuntutan mereka. Jadi, hentikan itu. Lawan selagi bisa. Bangkitlah selagi bisa. Lihat ini, inilah yang mereka lakukan. Inilah kota New York sekarang setelah kamu punya wali kota muslim. Ini selimutnya. Kami dengar sedang dipakai. Kemarilah. Menurutku, kita lepaskan barang-barang Texas itu, ya? Pada orang-orang itu. Malu pada orang-orang yang membiarkan ini terjadi. Malu pada kalian. Malu pada setiap orang dari mereka. Malu pada setiap orang yang hanya lewat dan tidak peduli dengan ini. Malu pada mereka. Tapi ya, itulah New York. Kota New York bukan satu-satunya. Kota New York jatuh lebih cepat daripada London. Ngomong-ngomong soal London, ini adalah London Timur. Bukankah sudah kubilang betapa mengerikannya mendengar itu? Itu benar-benar jelek. Itulah kenapa aku harus membisukannya. Itu benar-benar menjijikkan, sangat buruk. Itu seharusnya bahkan tidak boleh diizinkan di negara-negara muslim. Dan tebak apa? Banyak negara muslim yang memang tidak mengizinkannya. Lihat wanita Inggris ini. Dia muak dan lelah mendengar teriakan kotor Allahu Akbar ini. Dengar ini. Orang-orang Kristen Inggris di Leicester harus mendengarkan azan Islam 5 kali sehari dari 70 masjid yang berbeda. Dengarkan ini. 70 masjid yang berbeda. 70 masjid yang berbeda. Bagaimana itu bisa terjadi? Siapa yang mengizinkan ini? Politisi kita yang korup. Bayangkan mendengar itu jam 5 pagi. Jadi salut untuk Denmark yang telah mengatakan bahwa kita akan melarang ini. Saya benar-benar berharap mereka tidak dihentikan. Tapi saya cukup optimis karena Denmark telah mengambil beberapa langkah positif dan radikal. Mereka juga merupakan salah satu dari sedikit negara Eropa yang telah mulai mendeportasi migran ilegal dan menjadikan negara mereka sebagai tujuan yang paling tidak diinginkan bagi para migran ilegal. Jadi akibatnya mereka pergi ke negara-negara sekitarnya. Saya rasa Denmark yang mulai menyita perhiasan para pencari suaka yang datang. Dan mereka bilang, ya, kalau kamu membawa semua uang dan perhiasan ini, maka kami akan menggunakan itu untukmu, bukan membebani para pembayar pajak kami. Jadi hal itu telah memicu perdebatan di Inggris, apakah mereka harus dilarang atau tidak. Dan lihat ini, cendekiawan Islam ini sebenarnya berkata, ya, Inggris juga harus melarang teriakan Allahu Akbar ini, teriakan yang menjijikan.
Ini adalah upaya ketiga yang dilakukan pemerintah untuk hal ini. Dia telah mengumumkan rencana untuk melarang azan 5 kali sehari dari menara masjid dengan klaim bahawa beberapa bahagian Denmark sekarang terasa seperti pinggiran kota Islamabad. Dia mengatakan azan seharusnya tidak terdengar di atas atap-atap rumah di Denmark. Itu tidak memiliki tempat di Denmark dan saat anda berjalan-jalan di Denmark, anda seharusnya tidak sampai bertanya-tanya apakah anda berada di pinggiran Islamabad. Dia mengatakan Islamisasi perlahan-lahan masuk ke Denmark dan mengambil terlalu banyak ruang publik. Apa pendapatmu tentang langkah yang diambil oleh pemerintah Denmark itu? Maksud saya itu sangat logis. Maksud saya tidak ada dalam Islam sendiri yang mengatakan bahwa kamu harus memperkeras suara azan. Ini adalah perkembangan modern. Sebelum abad terakhir, tidak ada alat peneras suara. Jadi suara itu hanya bisa terdengar sekitar 100 meter saja. Dan itu sebenarnya tidak menimbulkan keributan besar. Intinya adalah bahwa teknologi modern dan ideologi Islamis serta militansi Muslim, mereka ingin memaksakan versi mereka, versi Islam mereka yang menyimpang kepada sebagian besar penduduk. Jadi saya sepenuhnya mendukung apa yang dilakukan oleh Menteri Imigrasi Denmark. Dan saya akan melangkah lebih jauh. Kita perlu melakukan sesuatu yang serupa di sini. Tidak ada kebutuhan dan tidak ada alasan bagi siapapun selain seorang Muslim untuk mendengar azan. Itu yang pertama. Saya tahu anda juga menyebutkan soal digital. Anda tahu anda bisa mendengarkan azan di ponsel anda. Tentu saja. Jadi ini sebenarnya adalah indikasi, Julia, bahwa Muslim belum benar-benar berintegrasi secara efektif di negara ini. Bukan hanya berintegrasi, ini adalah sebuah pernyataan. Anda tahu mengapa ketika Muslim sholat di jalanan di depan tempat-tempat terkenal seperti Trafalgar Square, Westminster Abbey, mereka sedang membuat sebuah pernyataan. Ini adalah pernyataan tentang dominasi. Ini adalah pernyataan bahwa kami ada di sini. Hentikan kami jika kamu bisa. Mereka melakukan ini, mereka melakukannya dengan sengaja. Lihat ini, Muslim ini melakukan itu di Tower Bridge. Kenapa mereka melakukan ini? Kenapa mereka melakukan ini di depan tempat-tempat terkenal? Mereka membuat pernyataan karena inilah yang diperintahkan oleh pemimpin perang mereka yang menyamar sebagai nabi. Mereka memanfaatkan toleransi kalian. Tapi sampai kapan terus seperti ini? Maksud saya, pasti pada suatu titik bahkan seekor anjing pun akan menggigit balik kalau terus disiksa, kalau terus dipukuli. Pasti ada batasnya. Tapi jelas, para orang gila kiri woke ini, mereka bahkan lebih parah dari anjing-anjing yang ditolak dan putus asa itu. Mereka lebih buruk dari itu. Mereka terus saja membela mereka. Terus saja membela mereka. Ini benar-benar membuat saya heran. Jika mereka benar-benar berasimilasi, benar-benar terintegrasi, mereka pasti akan peka terhadap sensitivitas dan perasaan masyarakat umum. Okey, tapi tunggu sebentar. Banyak kelompok terpisah dan ghetto, dan mereka sama sekali tidak tahu apa yang dipikirkan oleh masyarakat umum. Okey. Itu memang benar sekali. Kita sudah sering mengatakan itu sebelumnya. Ada beberapa daerah di Britania Raya yang memiliki konsentrasi Muslim yang sangat tinggi. Ada seluruh generasi Muslim yang telah tumbuh dewasa. Dan itulah mengapa Anda mungkin memperhatikan mereka juga memiliki aksen yang berbeda yang tidak pernah berbaur dengan masyarakat Inggris pada umumnya. Mereka hidup di dalam gelembung kecil mereka di Birmingham atau Manchester atau dimanapun. Mereka tidak pernah benar-benar berbaur dan mereka membuka usaha mereka pergi ke sekolah mereka kuliah di sana, mereka membuka usaha di ghetto yang sama. Mereka tidak pernah bisa berinteraksi. Mereka tidak pernah bisa berinteraksi dengan seseorang di luar gelembung mereka. Seperti yang baru saja dia singgung. Dia bilang mereka hanya hidup di ghetto dan mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di luar gelembung mereka sendiri. Saya menunggu itu akan terjadi. Kita harus percaya pada ini teman-teman. Saya tidak suka komentar ketika saya melihat orang mengatakan Inggris sudah hilang. Saya tidak suka komentar seperti itu. Bahkan saya benar-benar percaya itu tidak benar. Tapi bahkan jika itu memang benar, itu bukan cara untuk melaan. Itu bukan cara untuk menyemangati orang-orangmu, bisa dibilang begitu. Saya menggunakan ungkapan itu secara metaforis.
Banyak orang mungkin akan berkata, tunggu sebentar, kamu bisa mendengar lonceng gereja. Maksud saya harus bilang, itu dia. Pergi dan menginap di hotel pedesaan di desa kecil yang indah ini, lalu lonceng gereja mulai berbunyi, entah jam berapa di pagi hari Minggu. Menurut saya, kalau kamu ingin pergi ke gereja, kamu seorang Kristen, silakan saja. Tapi apa kamu juga harus membangunkan saya? Apakah itu berbeda? Atau apakah karena itu dilakukan 5 kali sehari dan berada di negara yang tidak memiliki hubungan konstitusional dengan agama Kristen? Ya, kamu benar sekali. Maksud saya, pertama-tama, lonceng gereja sudah menjadi bagian dari masyarakat ini jauh sebelum Islam datang ke negeri ini. Jadi itu sudah menjadi bagian dari budaya dan adat istiadat setempat di sini. Dan jika mereka ingin melakukannya pada pukul 10 atau 11 pagi di hari Minggu, saya sendiri sebagai seorang Muslim sama sekali tidak keberatan. Dan selain itu, mereka melakukannya pada pukul 10 pagi, 11 pagi, atau 12 siang. Dan maaf, seperti yang dikatakan Richard Dawkins, lonceng gereja itu menenangkan, sangat enak didengar. Mereka tidak terdengar seperti teriakan agresif Allah. Dan selain itu, Anda tidak bisa benar-benar menyalahkan kami jika kami mengalami PTSD setiap kali mendengar Allahu Akbar, karena biasanya itu diikuti dengan ledakan keras dan potongan tubuh berterbangan kemana-mana. Jadi Anda tahu, kami mengalami PTSD secara sosial, secara budaya. Kami tidak ingin mendengar teriakan Allahu Akbar seperti itu. Masalah tentang sholat umat Islam, seperti yang Anda katakan dengan benar, dilakukan 5 kali sehari. Dan jika mereka menggunakan pengeras suara, suaranya bisa terdengar sampai 1, 2, 3 kilometer. Dan saya Ini tidak masuk akal. Kenapa orang yang jaraknya 2 mil dari masjid harus terganggu 5 kali sehari? Apakah kamu mengatakan bahwa ini bukan sesuatu yang kamu katakan? Sudah kami katakan bahwa ini jelas bukan suatu keharusan dalam Islam. Apakah kamu mengatakan bahawa ini dilakukan secara sengaja sebagai semacam tindakan militan, hampir seperti tindakan politik, bukan sebagai bentuk pengabdian Islam? Sebagian begitu. Maksud saya jelas ada unsur ritualisme Islam di sini. Tapi maksud saya jika orang-orang ini benar-benar terintegrasi dalam masyarakat kita, mereka akan waspada, sadar akan apa yang dirasakan masyarakat umum tentang hal ini. Maksud saya misalnya sekarang di musim panas, azan berkumandang pada pukul 4 pagi. Ya, maksud saya, Jadi kenapa kalau saya bukan Muslim, kenapa saya harus dibangunkan oleh kebisingan ini? Maksud saya, tapi apakah itu benar-benar terjadi di sini? Ya, di beberapa tempat memang begitu. Misalnya kamu pergi ke Bradford, kamu pergi ke Oldham, kamu pergi ke Blackburn, dan aku tinggal di distrik yang sangat jauh. Aku tinggal di Oxford, ya. Aku tidak tahu di mana kamu tinggal. Oke, jadi kamu tidak mendengarnya. Tapi itu terjadi. Maksudku, kamu tahu ke tempat-tempat seperti Mesir, di mana kamu memang mendengarnya. Aku harus jujur padamu, aku merasa itu suara yang cukup mengagetkan dan aku akan merasa kesulitan jika itu ada di kotaku sendiri. Biarkan aku kembali. Jika mereka melakukannya di Mesir, di Arab Saudi, di Bangladesh, dimanapun, itu tidak masalah. Itu agama mayoritas di sana. Aku tidak punya masalah dengan itu. Di sini, kita sebagai Muslim adalah minoritas. Sekarang kita hanya lebih dari 4 atau 5% maksimal dari populasi. Apa hak kita untuk memaksakan dan menerapkan sistem nilai kita kepada orang ini Muslim yang baik, aku suka dia. Tidak, lihat, setiap kali seseorang mengatakan sesuatu yang masuk akal, dan dia membuat poin yang sangat bagus bahwa kenapa Muslim ini tidak bisa menyadari fakta bahwa tindakan mereka memberikan citra buruk terhadap Islam di mata non-Muslim yang tinggal di negara mereka, tinggal di negara asal mereka. Bahkan jika kamu merasa benar, kenapa kamu melakukan ini hanya untuk membuat orang lain marah? Kamu tahu, orang-orang jadi marah. Apa yang mereka lakukan? Inilah yang mereka lakukan. Lihat ini. Berdoa di depan orang barat. Lihat ini. Kenapa kamu harus pergi ke sana? Mereka melakukan itu dengan sengaja. Mereka melakukannya di mana-mana. Di mana-mana mereka melakukannya karena mereka ingin membuat pernyataan. Mereka suka membuat pernyataan. Kami di sini. Hentikan kami kalau bisa. Lihat ini. Ini adalah kota New York. Umat Muslim yang merayakan Eid di Washington Square Park. Lihat ini. Saya rasa waktunya bicara sudah selesai. Kita butuh undang-undang yang tegas. Kita harus mulai melarang mereka. Sekali lagi, inilah saatnya. Ini adalah hak demokratis dan politik kita untuk menuntut tindakan politik. Ini adalah hak demokrasi kita. Jangan biarkan orang lain mengatakan sebaliknya. Ini adalah hak kita untuk menuntut hal itu.
Dan sekali lagi, ini bertentangan dengan sifat sekuler dari demokrasi liberal barat. 95% dari masyarakat. Ya, maksudku itu benar. Itu yang banyak orang Denmark lakukan. Dan aku sungguh berharap kita melakukan hal yang sama di sini. Bahkan aku sedang menulis surat ke Telegraph hari ini. Luar biasa. Agar kita mulai menginisiasi. Aku menantikan untuk membacanya. Mereka sebenarnya belum pernah berhasil melakukannya sebelumnya. Tapi pada tahun 2018 bersama dengan banyak negara lain di seluruh Eropah termasuk Perancis, mereka melarang semua penutup wajah baik yang bersifat agama maupun tidak, termasuk burka dan nikab dari tempat umum, terutama dari universitas dan sekolah juga. Dan itu pasti akan aku terapkan besok. Aku harus bilang aku benar-benar merasa, maksudku aku akan bilang aku merasa jijik ketika melihat pakaian-pakaian itu. Burka dan hijab, penutup wajah dan penutup rambut. Itu tidak ada di dalam Al-Quran. Pakaian. Bahkan hijab, bahkan hanya kerudung saja. Oke, kata hijab secara singkat disebutkan 8 kali dalam Al-Quran. Tidak satu pun merujuk pada rambut atau perempuan. Jadi apa maksudnya? Itu merujuk pada sebuah layar, tirai, penghalang, sekat atau pembatas. Kami tidak peduli. Bukan urusan kami. Kami tidak peduli. Kami hanya tidak menginginkannya. Kami tidak ingin penyebaran Islam. Kami tidak menginginkannya. Jika Allah memang menginginkan hijab, burka atau nikab, kami tidak tahu. Kami tidak peduli. Jadi gagasan bahwa hijab berarti menutupi rambut wanita itu tidak masuk akal. Sebenarnya kebiasaan ini masuk ke dalam Islam melalui Yudaisme. Ini adalah persyaratan dalam perjanjian lama bahwa wanita Yahudi harus menutupi rambut mereka. Dan ketika para mu'allaf Yahudi awal masuk Islam atau menjadi mu'allaf, mereka kemudian membawa praktik itu ke dalam Islam. Ya, itu sangat-sangat menarik. Maksud saya sekali lagi, ada beberapa, anda tahu beberapa pihak kanan yang telah menyerukan hal-hal ini. Maksud saya, orang-orang mengatakan bahawa siapa pun yang meminta pembatasan entah bagaimana dianggap rasis. Kami sebenarnya baru saja mengalami sedikit perselisihan politik beberapa hari terakhir mengenai Bridget Phillipson. Tapi dia di masa lalu, dia baru-baru ini menyebut Nick Timothy, Menteri Dalam Negeri bayangan rasis kerana mengatakan bahawa dia tidak. Dia tidak setuju dengan doa masal Islam yang berlangsung di Trafalgar Square. Apakah dia benar untuk mengkritik hal itu? Tidak, saya benar-benar yakin. Saya tidak berfikir Muslim punya hak untuk mengadakan pertemuan umum di mana saja dan kapan saja. Kita benar-benar perlu menyadari perasaan dan emosi dari mayoritas besar orang di sini. Itulah intinya. Mengapa saya harus menyeret hidung, membenamkan hidung ke tanah? Saya pikir ketika Muslim begitu bermental supremasis, begitu berpikiran eksklusif, itu hanya menciptakan lebih banyak antipati dan antagonisme terhadap. Apakah menurutmu para pemimpin Islamis yang mendorong semacam itu mungkin lebih kepada ekspresi Islam yang lebih terbuka ke ranah publik? Apakah itu didorong oleh sesuatu selain hanya membagikan keyakinan mereka? Maksud saya, di satu sisi mereka ingin berdakwah, tapi saya rasa mereka juga punya agenda politik. Jadi beberapa orang secara terbuka membicarakan tentang Republik Islam Britania. Sekarang saya sendiri sebagai seorang Muslim, begitu ada Republik Islam Britania, saya akan keluar dari negara ini. Saya tidak ingin hidup di bawah hukum syariah. Saya tidak ingin mereka hidup di bawah pemerintahan Muslim. Karena kekacauan apa yang sudah mereka buat. Tunjukkan pada saya Arab Saudi, Iran, Afghanistan. Mesir. Di mana itu berhasil? Dan mengapa jutaan Muslim ingin datang ke Inggris dan mereka ingin memberlakukan syariah di sini? Luar biasa. Saya suka orang ini. Kenapa dia seorang Muslim? Harusnya dia mantan Muslim. Menurut saya, hal terbaik dari wawancara ini adalah kenyataan bahawa Muslim seharusnya bisa membaca situasi. Jika ada sesuatu yang membuat marah sebagian besar orang di negara tempat mereka tinggal, jika itu bukan negara asal mereka, maka sebagai bentuk itikat baik, saya sudah sering bilang ini sebelumnya, sebagai bentuk itikat baik, berhentilah melakukan hal itu. Tapi tahu tidak, sebenarnya itu justru membuat mereka semakin kuat. Dan para kaum kiri sinting yang sok progresif, Gays for Gaza, para idiot, mereka justru membuat mereka semakin berani. Jadi ya, saya berharap setiap negara barat melarang azan, itu saja, harusnya dilarang. Diikuti dengan burka dan nikab, lalu penyembelihan halal dan seterusnya. Jika mereka masih belum mengerti, terus larang praktik keagamaan itu. Maaf, kami tidak mau itu. Kami memang tidak mau. Kami tidak perlu memberi alasan kenapa kami tidak mau itu. Kami memang tidak mau. Pergi sana.